Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi farada alaina siyam wa sanna lana al-qiyam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihil kiram, amma ba'd. Para pemirsa TV-mu yang berbahagia, salihin salihat para pecinta Al-Quran, alhamdulillah kita bisa kembali diperjumpakan dalam majelis Al-Quran membersamai Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar beliau, masih bersama dengan surat Al-Baqarah. Kali ini insya Allah kita akan membahas tentang syariat puasa, ayat yang sebenarnya sangat relevan kalau kita membahasnya di bulan Ramadan, tetapi tidak ada salahnya kita sudah sampai pada ayat ini pada kesempatan hari ini. Ada insya Allah beberapa ayat 183 sampai 187. Karena agak panjang, saya akan bacakan untuk segmen ini dulu, yaitu 183 sampai 185. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Para pemirsa, Buya Hamka memberikan subjudulnya adalah terkait dengan puasa di sini ya. Puasa bulan Ramadan merupakan satu dari 5 rukun atau tiang Islam. Secara kebahasaan beliau membahas siyam itu artinya menahan. Secara syar'i menahan makan, minum, serta bersetubuh suami istri dari fajar sampai waktu maghrib karena menjunjung tinggi perintah Allah. Subhanallah ya, karena menjadi syariat yang sama-sama kita tahu dan belum lama kita lakukan di bulan Ramadan kemarin ya. Nah, ayat ini masih ada lekat dalam ingatan kita bagaimana banyak yang menadaburi kewajiban ini disebut dengan redaksi kedua. Setelah beberapa waktu lalu kita bahas tentang kewajiban qisas, maka ini juga kutiba alaikum. Ketiga, maaf ya. Yang pertama tentang qisas, yang kedua adalah kutiba alaikum idza hadara ahadakum al-wasiyah. Nah, ini yang ketiga yaitu kutiba alaikum siyam. Jadi wajibnya puasa bulan Ramadan itu dengan redaksi kutiba telah ditetapkan. Jadi tidak bisa diganggu gugat ya. Dan ini bukan hanya kamu, orang-orang sebelum kamu juga diwajibkan berpuasa. Dan target berpuasa itu disebutkan la'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun ini memiliki redaksi fi'il mudhari' yang berfungsi litajaddud wal istimrar, yaitu berkelanjutan. Kalau dalam bahasa Inggris disebut dengan present continuous tense. Artinya orang berpuasa diharapkan dia menjadi orang bertakwa selama mungkin. Jadi bukan hanya kontrak takwanya 1 bulan aja, tapi dia bertakwa selama mungkin ya. Nah, sahabat Nabi kita, seorang ahli tafsir yaitu Abdullah bin Mas'ud pernah mengatakan bahwa suatu ayat telah dimulai dengan panggilan orang yang beriman sampai pada akhirnya kita sudah tahu bahwa ayat ini akan mengandung perihal yang penting atau sesuatu larangan yang berat. Ya, saya kira itu juga berlaku dalam kehidupan keluarga kita. Kalau misalnya seorang istri manggil suaminya dengan panggilan yang spesifik dan spesial, pasti suaminya akan langsung pasang telinga, ini ada apa nih gitu. Atau sebaliknya, suami yang memanggil istrinya dengan panggilan spesifik dan spesial, istrinya juga akan mengatakan, oh ini ada sesuatu pasti. Nah, panggilan orang beriman ini panggilan sayang, panggilan nida ut tashrif, nida takrim,
panggilan memuliakan dan mencintai, dan karena itu adanya puasa ini juga sebenarnya syariat untuk menjadikan kita lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan ini kata Buya Hamka dapat kita pahamkan bahwa peraturan puasa bukanlah peraturan yang baru. Ya, sebagaimana umat terdahulu juga dilakukan itu. Pada Nabi Musa sendiri pernah puasa 40 hari. Ini kata beliau ya. Sampai pada zaman kita orang Yahudi masih tetap melakukan pada puasa hari-hari tertentu. Puasa 1 minggu sebagai peringatan hancurnya Yerusalem, nah, itu dilakukan. Puasa hari ke-10 pada bulan ke-7 seperti perhitungan mereka sampai malam. Bahkan kalau kita masih ingat ketika ahli kitab orang-orang Yahudi itu puasa tanggal 10 Muharram. Nah, ketika mereka ditanya, kenapa kalian berpuasa tanggal 10 Muharram? Mereka menjawab, di tanggal 10 Muharram ini Nabi Musa dimenangkan dari Firaun, dan kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, menyabdakan, nahnu ahaqqu bi Musa minkum, kami itu harusnya lebih berhak daripada kalian karena syariat Nabi Musa ada di dalam syariat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kita kenal disunahkanlah puasa Asyura, yaitu puasa tanggal 10 dari setiap bulan Muharram, dan beliau mengatakan, jika aku masih hidup, karena itu tahun terakhir ya, ternyata beliau tidak sampai umurnya, maka beliau akan melakukan tambahan puasa lagi. Maka nanti ada istilah puasa sebelum atau sesudah dari tanggal 10. Jadi disunahkan berpuasanya bukan hanya di tanggal 10-nya, tapi boleh didahului atau boleh ditambahkan 1 hari setelahnya. Nah, dengan puasa, seseorang itu, kata beliau nih ya, dilarang makan, minum, bersetubuh untuk mendapatkan faedah. Apa sebenarnya faedah larangan itu? Ya, kalau dalam dunia sekolah, kita masih ingat dulu anak-anak kita dilarang menggunakan rambutnya gondrong bagi yang laki-laki. Kemudian potong kukunya tidak boleh panjang-panjang. Sebenarnya itu tidak benar-benar berhubungan secara langsung dengan kegiatan pendidikan. Itu hanya latihan saja mematuhi peraturan supaya disiplin. Pada saat sudah terbiasa, anak-anak itu terbiasa disiplin dengan peraturan. Nah, demikian juga puasa. Puasa itu adalah peraturan, tidak bermaksud menyamakan ya, tapi ini analog saja. Maka puasa itu adalah latihan supaya kita tetap berdisiplin. Nah, apa makna takwa dan relasi dengan disiplin? Insya Allah kita akan lanjutkan setelah jeda singkat yang berikut. Para pemirsa TV-mu yang berbahagia, salihin salihat para pecinta Al-Quran. Jadi orang yang disiplin itu akan mendapatkan latihan ketakwaan. Dan ketakwaan yang dilatih Allah itu menahan dari sesuatu yang halal, bukan yang haram. Karena yang haram itu udah pasti. Ya, suka nggak suka kita tidak boleh zina, tidak boleh makan atau minum yang haram, tidak boleh macam-macam lah, yang kita udah jelas. Apa tujuannya kita ditahan untuk sesuatu yang halal? Supaya kita bisa kendalikan. Contoh sederhana aja, kalau hari ini kita tidak bisa 1 hari pun meninggalkan handphone, coba cuman ini tidak disyariatkan ya, kita mengendalikan ketergantungan dengan teknologi. Bisa nggak kita puasa tidak berinteraksi dengan gadget kita dari subuh ke maghrib? Nah, nampaknya bagus juga kalau itu kita lakukan. Nah, ini tujuannya supaya kita mampu tapi menahan. Nah, nanti kita bisa ketika dididik untuk supaya kita perhatian dan memperhatikan empati dengan orang lain. Saya duitnya banyak, sebenarnya bisa aja bangun istana, bisa, tapi masih ada orang yang perlu diperhatikan. Sehingga itu akan menyebabkan dia punya rasa simpati dan empati kepada orang-orang yang membutuhkan. Juga tidak akan mengeksploitasi alam melebihi dari yang seharusnya dibutuhkan saja. Nah, ini kendali ini menjadi penting karena dia juga dalam menahan itu ada rasa sabar. Maka Buya Hamka mengutip ya sebuah hadis dari Ibnu Majah. Rasulullah SAW bersabda, "As-siyamu nisfu sabrin." Rawahu Ibnu Majah. Siam itu, puasa itu adalah separuh dari sabar. Masya Allah, ini ya luar biasa.
Baik, karena waktu terbatas saya langsung masuk di ayat berikutnya disebut ayyaman ma'dudat. Puasa itu hanya terjadi pada hari-hari tertentu, bilangan tertentu. Padahal kita puasa 1 bulan penuh. Kenapa kok disebutnya hanya tertentu? Karena tidak lama dan waktu akan berlalu cepat sekali. Nah, ini menggambarkan puasa pada periode pertama pada ayat 184 ini. Karena wa'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Orang kaya itu boleh puasa, boleh bayar fidyah. Ini periode pertama diwajibkan puasa. Lalu nanti kata Allah, kalau orang kaya bayar fidyah itu bagus, tapi orang kaya yang puasa lebih bagus dari yang membayar fidyah. Nah, nanti ini dianulir dengan syariat yang kedua, puasa itu tidak lagi pilihan, diwajibkan, tetapi nanti dihitungnya start from-nya dari orang bangun tidur. Kalau dia nggak tidur, berarti dihitungnya dari subuh. Nah, ketika ada kasus yang memberatkan, sehingga ada sahabat yang menjadi trigger ya, beliau pingsan pada saat kerja karena kemarin nggak buka dan nggak sahur. Kemudian ada kasus tambahan lagi, Umar yang berhubungan badan dengan istrinya pada malam hari bulan Ramadan yang itu tadinya tidak diperbolehkan, maka turun ayat 187 yang insya Allah nanti kita akan tadabburi beberapa saat lagi. Nah, itulah inti daripada puasa, adanya kita berpikir menahan diri, dan di sini juga disebutkan puasa itu adalah juga bulan-bulan yang produktif ya, dan puasa itu juga bisa bermanfaat untuk kesehatan. Buya Hamka menyebutkan, dokter-dokter pun mengatakan puasa itu penting bagi kesehatan. Dalam kalangan Nasrani, mereka itu bahkan tidak kawin ya, untuk menyucikan jiwa dari hawa nafsu. Nah, kita ada di tengah dari dua ekstrim. Orang-orang Yahudi yang materialistik, ya kan? Riba, macam-macam, banyak membolehkan, menghalalkan. Sama orang Nasrani yang menjauhi perempuan, yang lebih kepada menjauhi dunia. Kita ada di tengah-tengah itu. Maka bulan ini kemudian dijadikan bulan yang penuh luar biasa pendidikan, diantaranya adalah pendidikan disiplin dan sabar. Nah, yang menarik di ayat 185 Allah mengungkap bulan itu. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Oh, ternyata ada momen penting, yaitu turunnya Al-Qur'an. Nah, turunnya Al-Qur'an itu menjadi sangat penting untuk dibahas di bulan Ramadan karena berisi aturan. Dan menerima aturan dalam keadaan ini bukan begini. Kok kita di bulan puasa kan lapar, bukannya orang kalau dikasih aturan lapar nggak fokus, bukan. Supaya kita murni di dalam menerima aturan itu. Kita tidak karena apa-apa, meskipun kita berbuat baik karena mengharap surga, takut dengan neraka, dan itu dibolehkan dan sangat manusiawi, tapi dimuliakannya bulan Ramadan itu karena ada Quran. Semua yang berinteraksi dengan Al-Quran menjadi mulia. Malaikat terbaiknya, malaikat Jibril, malaikat mulia. Nabi Muhammad SAW menjadi manusia termulia. Dan bulan yang menjadi waktu turunnya Al-Quran adalah bulan yang mulia. Baru kemudian di situ disebutkan kembali aturannya, orang yang sakit, ya, orang yang dalam perjalanan, atau orang yang tidak mampu berpuasa itu dapat keringanan. Yang sakit dan dalam perjalanan selama nanti bisa diganti, itu bisa silahkan dilakukan. Atau orang yang sudah tidak mungkin berpuasa karena mungkin dia punya penyakit yang tidak sembuh, atau orang yang sudah sangat tua sekali, ya dia dibayarkan saja fidyahnya. Ini adalah syariat yang juga sekaligus menahbiskan salah satu karakteristik dari syariat ini adalah universal dan adanya kemudahan. Kenapa dikatakan universal? Karena ini berlaku untuk semua, applicable, bisa dilaksanakan siapa aja. Karena itulah penanggalannya menggunakan penanggalan bulan. Kalau sholat menggunakan penanggalan matahari. Karena waktu sholat di tanggal tertentu sampai kapanpun di tempat itu akan sama. Tapi puasa kenapa tidak? Supaya ada bergiliran. Saudara-saudara kita di kutub utara dan selatan akan melaksanakan puasa cukup ekstrim di musim panas dan musim dingin. Siangnya bisa jadi lebih panjang di utara pada bulan-bulan seperti Juni, Mei, Juni, Juli, Agustus. Itu kan musim panas. Itu siangnya panjang mereka.
Tapi di jam itu yang selatan enak puasanya dingin. Dan nanti dibalik, kalau di utara itu dingin, yang selatan itu adalah panas. Sangat tidak adil dong kalau berpuasa hanya dengan menggunakan kalender matahari yang stuck seperti itu. Maka dengan kalender bulan, puasa itu akan pernah di musim panas, pernah di musim semi, pernah di musim dingin, dipergilirkan sehingga hikmahnya betul-betul cocok untuk menumbuhkan pribadi yang bertakwa dan juga berempati, dan supaya kita bersyukur. Masih ada 2 ayat lagi insya Allah yang akan kita lanjutkan pada segmen berikutnya setelah jeda yang berikut ini. Para pemirsa yang berbahagia, sebagai review saja ya, karena kita kemarin sudah kenyang selama 1 bulan kita melaksanakan puasa, dan ayat ini juga yang sangat sering kita dengar. Tidak ada salahnya sekarang kita jeda yang terkait langsung dengan puasa. Di 186 ini kelihatannya ya, seolah-olah itu tidak berhubungan dengan puasa, padahal sangat berhubungan. Apa itu bunyi ayatnya? Saya bacakan ya, 2 ayat di segmen ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Wa hilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum fal'ana bashiruhunna wabtagu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimmus siyama ilal layl wa la tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid tilka hududullah fala taqrabuha kadzalika yubayyinullahu ayatihi linnasi la'allahum yattaqun. Para pemirsa, Buya Hamka memberikan subjudulnya adalah pengaruh doa. Masya Allah. Ini ayat yang diletakkan di antara keterangan terkait puasa adalah tentang doa. Karena begini, doa itu ibadah. Jadi kalau ada orang tidak berdoa, bukan hanya dia kayak belagu gitu, dia maksiat. Kalau orang tidak berdoa atau kurang baik dalam berdoa, itu dia bermaksiat. Bahkan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan, orang yang dia berdoa dan tidak yakin doanya dikabulkan Allah, faqad asa'a dzanna billah, maka dia udah suudzon sama Allah. Jadi kalau kita doa serius, doa seolah-olah betul-betul kita akan dikabulkan, pasti dikabulkan. Dan itu merupakan husnudzon kita. Ini satu. Yang kedua, ternyata doa sama puasa relate. Doanya orang yang berpuasa itu lebih berpeluang untuk dikabulkan dibanding doa orang yang tidak puasa. Maka seolah-olah nih ya, adanya ayat ini menguatkan bahwa puasa itu perbanyak doa. Ya, supaya doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ada frasa yang menarik terkait dengan kedekatan Allah dia. Makanya di sini di Quran ini ada tulisan wakaf sholah ya. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun. Itu sering kita baca fa inni qarib. Padahal di situ qaribun sholah. Sholah itu diteruskan lebih baik. Karena dekatnya Allah dekat yang mengabulkan. Nah, kalau misalnya saya dekat sama orang di public area kan, dia punya urusan, saya punya urusan. Saya dekat tapi tidak membantu dia. Tapi dekatnya Allah, dekat yang membantu dan mengabulkan. Nah, masuk ke ayat 187 yang menjadi hukum final puasa. Ketika Umar bin Khattab melaporkan dirinya berhubungan badan dengan istrinya, setelah dia bangun tidur, yang itu sebenarnya tidak boleh, maka kemudian sahabat yang lain angkat tangan, saya juga ya Rasulullah, saya juga melakukan, akhirnya turun ayat 187. Jadi dibolehkan berhubungan badan dengan istrinya di malam ya, bukan siang, malam hari bulan Ramadan. Bahkan itu dijadikan sarana harmonisasi. Jadi nanti ada kalanya yang itu lebih dianjurkan tidak melakukan kalau sudah masuk 10 hari yang terakhir di waktu itikaf. Karena ada bunyinya gini, wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid.
jangan kamu gauli istrimu kalau kamu lagi iktikaf di masjid. Itu kalau kita baca literal, ya nggak gitu banget ya Allah. Nah, maksudnya bukan gitu. Kalau udah masuk iktikaf, harusnya kita tidak berhubungan sama istri kita. Sekalipun tidak haram ya. Tetapi harusnya kita udah eskalasinya itu lebih tinggi. Karena itu sudah terjadi 20 hari sebelumnya kita sudah melakukan harmonisasi. Nah, di ayat 187 inilah yang menjadi patokan kita puasa, karena selain tadi itu ya dengan istri kita, di situ ada disebut makan sampai malam dan kemudian sampai munculnya lagi fajar menandakan permulaan. Ini juga penting ya, antara takhirus sahur dan takjil. Nah, itu menjadi sunnah. Jadi kalau sunnah berpuasa adalah bukannya dipercepat, maksudnya dipercepat itu on time, adzan maghrib langsung gitu ya. Bukan nantilah 2 jam lagi, enggak. Ya penting takjil aja, batalin dulu. Sama di takhir sahurnya. Jadi sahur yang paling bagus adalah sahur yang mendekati subuh. Nah, ini karena kita menjalankan itu. Maka hendaklah mereka menyambut seruanku kalau kita terkait dengan ayat sebelumnya 186 ketika kita meminta Allah. Kalau di ayat ini menarik tilka hududullahi fala taqrabuha. Nah, ini terkait dengan batasan-batasan Allah, jangan mendekati batasan itu, baik terkait dengan yang langsung tadi yang sebenarnya tidak boleh ya di siang hari dilakukan, atau juga terkait dengan iktikaf tadi, menggauli istri pada saat iktikaf di masjid otomatis tidak boleh, atau ketika di 10 hari terakhir boleh, tapi seharusnya itu udah kemarin-kemarin gitu ya. Sekarang kita fokus pada menghidupkan bulan Ramadan. Nah, ada satu note penting ya yang bisa kita ambil ya, karena Buya Hamka di segmen ini lebih banyak membahas tentang doanya. Kenapa doa itu dikabulkan, apa yang menyebabkan doa dikabulkan, apa pengaruh doa. Nah, ini juga relate ya, relate dengan ayat 187, karena ini pada kehidupan sehari-hari yang nanti pada 187 itu Allah Subhanahu wa taala membahasakannya libas. Buya Hamka di sini ngasih subjudulnya juga pakaian. Jadi suami dan istri itu ibarat pakaian. Fungsi pakaian kan bukan hanya untuk menutup aurat. Kalau hanya nutup aurat kan pakai kain kafan pun juga nutup aurat. Pakaian itu fungsinya adalah untuk melindungi. Melindungi dari cuaca, melindungi dari bara bahaya, dan juga untuk kenyamanan. Ambil contoh misalnya, kalau saya beli pakaian, harganya mahal tapi melukai kulit saya, maka itu tentu tidak akan saya pakai. Maka harusnya hubungan suami istri adalah hubungan adanya mutualisme, saling memahami, mutual understanding, sehingga memunculkan saling respect, menghormati, dan yang terakhir ada mutual protection, tabadul himayah, saling melindungi. Kalau itu terjadi, terutama pada saat bulan puasa, kehidupan berkeluarga di luar bulan itu akan menjadi sangat luar biasa. Mudah-mudahan pelajaran puasa yang sudah kita dapatkan di bulan lalu masih bisa terjaga kebaikannya di bulan ini, bulan Syawal, dan bulan-bulan berikutnya, sehingga kita menjadi orang bertakwa selama mungkin. Artinya semakin lama jadi orang bertakwa akan berpotensi semakin disayang Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita terus belajar untuk mencerahkan semesta. Aku qauli hada, nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.